Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini terdengar suara saya? Apakah suara? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, kita mulai ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pada sore hari ini Allah terus dan masih terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat segala-galanya ya. Nikmat sehat inilah yang bisa membuat kita juga untuk bisa bergerak, menggerakkan tangan kita, membuka handphone kita atau laptop kita untuk mengkaji, ya, membuka internet, dan terus kemudian Allah sempatkan kita kemudian mengkaji ilmu-ilmu Allah via Zoom ini dengan kajian kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ananda yang soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, biasanya kita selalu memulai segala kegiatan kita dengan berdoa. Ya, pada kali ini doa kita akan dipimpin oleh Ananda soleh kita adalah Ananda Zaki. Ananda Zaki ya hari ini ya. Assalamualaikum Zaki atau Zaki? Zaki kalau tidak salah ya yang memimpin doa hari ini, atau Zaid? Zaki ya yang memimpin doa hari ini. Ananda Zaki hadir? Ananda Zaki? Ananda Zaki hadirkah? Ananda Zaki? Belum hadir. Belum, Ustadz. Belum hadir. Oke. Kira-kira siapa yang siap untuk memulai atau membimbing doa untuk sore hari ini? Silakan, bisa angkat tangan yang siap, yang berani. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, silakan, Masya Allah. Ananda Nazim. Ananda Nazim siap membimbing kita ya. Nanti sebagai pembimbing doa sore hari ini adalah Ananda Nazim. Silakan, Ananda. Ista'iddu. Apa ini? Doa belajar. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Ma sahla illa ma ja'altahu sahla. Kunta taj'alul hasna ila syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga doa yang dibacakan tadi memberikan pencerahan kepada kita semua. Terus Allah mudahkan kita untuk mengkaji ilmu Allah pada sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Ananda yang soleh dan soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf dari Ustadz. Pekan lalu Ustadz tidak bisa mengisi kajian karena ada kegiatan ya. Mohon maaf, beribu maaf. Tapi insya Allah pekan ini, alhamdulillah hari ini kembali kita bisa bergabung mengkaji lagi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita mulai, Ustadz ingin menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz ingin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ada 11 yang hadir ya. Ada 11 yang hadir. Fatin hadir ya, Fatin ya. Ya. Alhamdulillah. Sehat Fatin? Sehat alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Nazim. Masya Allah tadi sudah memulai ya. Dengan doanya yang begitu bagus sekali. Sehat ya Ananda Nazim? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya Nazim ya? Iya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ananda Huzaifah. Ananda Huzaifah ceria sepertinya ya, kelihatan dari wajahnya. Ya, senyum. Senyum. Sehat Ananda Huzaifah? Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya Zaid ya, Ananda Zaid. Apa kabar Ananda Zaid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya, barakallah. Kemudian Ananda Alizi. Apa kabar? Alhamdulillah Ustadz baik. Barakallahu fiik. Amin, amin. Alhamdulillah, sehat ya. Kemudian Ananda Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Ya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya Ananda Faruk. Faruk Ilyasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian sudah cukup ya itu ya Bunda Rahma ya. Ya Bunda Rahma. Barakallah semuanya Ananda yang soleh dan soleha. Alhamdulillah sehat semua. Kita berdoa terus ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada sore hari ini kita masih melanjutkan kajian kita bab menghilangkan najis. Ya, bab menghilangkan najis. Sebelum kita mulai, Ustadz ingin bertanya. Sebelumnya Ustadz dua pekan yang lalu ya, Ustadz sebelum masuk ke babnya, ke hadis pertama itu Ustadz pembukaan atau mukadimahnya itu menjelaskan ya tentang apa namanya cara menghilangkan najis ya waktu itu ya. Cara menghilangkan najis, apa itu najis, begitu ya. Ustadz sudah jelaskan, bahkan sering sekali waktu itu Ustadz jelaskan kepada Ananda semuanya. Nah, sebelum melanjutkan ya ke kajian kita, ke hadis, Ustadz ingin bertanya kepada Ananda ya, yang bisa boleh angkat tangannya. Yang bisa boleh angkat tangannya. Kira-kira siapa nih yang bisa ya, yang bisa ngejawab? Yang bisa ngejawab nanti dapat hadiah dari Bunda Rahma nanti ya, hadiah kecil-kecilan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan najis dari air kencing bayi wanita, bayi perempuan? Huzaifah, silahkan. Disiram pakai air. Disiram atau dipercikkan menggunakan air. Barakallahu fiik. Kalau misalnya air kencingnya disiram pakai air ya, disiram atau dipercikkan? Huzaifah. Siram. Disiram sampai bersih ya, atau cukup dipercikkan saja? Sampai bersih.
Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau misalnya air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan makanan ya, hanya ASI, itu bagaimana cara mensucikannya? Dipercikan saja. Barakallahu fiki, bagus sekali. Masya Allah ya. Ananda Huzaifah menjawab dengan jawaban yang benar. Semoga Allah berkahi ilmumu ya nak ya. Amin. Allahumma amin. Oke, itu ya pertanyaannya. Baiklah, kita langsung masuk ke hadis pertama ya. Eh, boleh Bunda Rahma menampilkan hadisnya? Ya, siap. Oke. Nanti Ustadz minta tolong salah satu di antara kalian yang akan membacakan terjemahannya ya. Ustadz bacakan hadisnya, kemudian nanti salah satu di antara Ananda akan membacakan terjemahannya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Ya. Ustaz minta tolong Ananda Huzaifah yang membacakan terjemahannya. Pelan-pelan ya, bacanya pelan-pelan. Silakan Ananda Huzaifah. Sebentar ya. Lagi tertutup. Ya. Ya, boleh. Silakan. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang khamar, arak yang dirubah menjadi cuka. Beliau pun menjawab, tidak boleh. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, hadis hasan sahih. Hadis hasanun sahih ya. Barakallah, alhamdulillah tadi sudah dibacakan terjemahannya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah itu ditanya tentang apa? Coba, tentang khamar. Khamar itu adalah arak ya, atau minuman keras. Ya. Jadi Rasulullah ditanya ya, salah satu di antara sahabat kala itu tentang khamar atau minuman keras atau arak ya, yang dirubah menjadi cuka, menjadi cuka. Kemudian beliau pun menjawab tidak boleh. Jadi sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bolehkah khamar ini ya, khamar ini dirubah menjadi cuka? Ya, tahu kan cuka ya, Ananda yang soleh dan soleha? Ya, biasanya digunakan untuk penambah makanan ya, atau makanan ya, cuka. Kata Rasulullah SAW, jadi khamar atau minuman keras atau arak tersebut tidak boleh dirubah menjadi cuka. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Sepakat para ulama mengatakan haram. Jumhur ulama mengatakan haram. Cuman ada pembahasannya lagi. Ananda yang soleh dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan sepakat ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi dibahas lagi ya. Tapi secara umumnya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena benda tersebut najis. Sebelumnya kita harus paham dulu itu apa khamar. Apa khamar? Apa khamar? Ya. Minuman keras. Ya, minuman keras. Ya, sesuatu yang memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan terus kemudian menghilangkan akal. Sesuatu yang memabukkan terus menghilangkan akal. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kala itu di awal-awal Islam itu ya datang ya, masa itu tuh para sahabat tuh di awal-awal Islam datang itu sebelum turunnya ayat yang mengharamkan tentang minuman keras tersebut, ada yang minum para sahabat kala itu Arab jahiliyah itu senang banget ya.
Ya, Arab jahiliyah kala itu seneng banget minum atau mabuk-mabukan, seneng banget. Sampai suatu ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, melarang untuk minum minuman itu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi pelarangan atau pengharaman minum khamar tersebut tidak sekaligus, ya, bertahap, ya, bertahap. Itu bertahap. Ya, pertama di surah apa coba? Di surah Al-Baqarah ayat 219 kalau tidak salah. Ananda bisa lihat di situ, ya. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengharaman yang kedua belum, ya. Pengharaman kedua wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Karena kala itu para sahabat itu waktu sholat mereka masih sempoyongan gitu kan, karena khamar kala itu menjadi hal yang biasa, ya, minuman keras kala itu menjadi hal yang biasa. Kemudian turunlah pelarangan kedua, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat, ya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, kata Allah, hatta ta'lamuna ma taqul, sehingga engkau bisa mengatakan, sehingga engkau bisa mengetahui apa yang engkau katakan, ya. Jadi Ananda yang soleh dan soleha, khamar itu dilarang, diharamkan di dalam Islam, tapi ya tidak sekaligus pengharamannya, ya. 3 kali Allah menegur, ya, sampai pada puncaknya, ya, di ayat di pelarangan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsum min amalis syaitan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya khamar, minuman keras itu, wal maisir, dan judi itu, wal ansab, itu berkurban untuk berhala, wal azlam, kemudian mengundi nasib dengan panah itu, ya, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji, gitu ya. Itu perbuatan syaitan. Maka kita dianjurkan untuk menjauhinya, ya. Ini pelarangan, ya, pelarangan meminum khamar, karena khamar itu memabukkan dan menghilangkan akal, ya, memabukkan dan menghilangkan akal. Ananda yang soleh dan soleha, di dunia itu diharamkan, tapi nanti ketika di akhirat, ya, orang-orang yang beriman nanti akan dibolehkan minum khamar, tapi khamar di surga itu tidak memabukkan. Beda dengan minuman khamar yang ada di dunia. Kalau di dunia itu diharamkan, kita tidak boleh. Tapi nanti kalau di akhirat, kata Allah, di surga itu ada minuman khamar, ya, khamar tidak memabukkan, ya. Barakallahu fik. Nah, ini Ananda yang soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khamar itu biasanya, ya, dibuat dari anggur, ya, kebanyakan dari anggur. Ada juga dari benda-benda lain, itu kan perasan anggur, ya. Jadi perasan anggur yang dibiarkan selama 3 hari maka tidak diperbolehkan untuk diminum karena dia sudah berubah menjadi khamar atau minuman keras, ya. Jadi kalau Ananda yang soleh dan soleha memeras anggur gitu, terus kemudian dibiarkan selama 3 hari, terus hari keempatnya Ananda minum, gitu ya. Itu kata dalam penjelasan, ya, dalam penjelasan para ulama, dan diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah termasuk atau dikategorikan sebagai minuman keras, ya. Lihat dia berbuih, kalau dia berbuih itu dia minuman keras, ya. Ananda yang soleh dan soleha, maka hadis yang pertama ini menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya ketika ada khamar atau minuman keras atau arak ingin dijadikan sebagai cuka, maka baiknya jangan, karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khamar itu asalnya diharamkan, ya, diharamkan, memabukkan, ya. Setiap kullu muskirin haram, setiap sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya itu diharamkan, ya. Jadi Ananda ingin coba sedikit gitu dari khamar nih, coba dikit, ya. Dikit aja. Sedikit saja. Kan nggak memabukkan kalau sedikit, kalau banyak itu memabukkan. Tidak. Sama saja. Sedikit atau banyak, ya, minuman keras, arak
atau khamar itu kalau diminum, walaupun dia tidak memabukkan, maka dia dikategorikan sebagai minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh, harus jauh-jauh dari itu, ya. Ini Ustadz sedih sekali. Ustadz kemarin barusan lihat anak remaja, ya, tidak jauh dari komplek pondok, gitu ya. 2 orang gitu kan di hutan sana, mereka minum minuman keras. Sedih sekali Ustadz, ya. Dia masih remaja, ya, kecil ya. Yang satunya itu masih sekolah, ya. Masih sekolah, dia bawa minuman keras, arak itu, ya. Dibawa ke hutan, kemudian dia pesta sama temennya. Kemudian kelihatan sama kita usir mereka. Sedih saya. Anak siapa ini? Kok orang tuanya membiarkan anaknya minum minuman khamar, ya, minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh dan soleha, perlu Ananda ketahui ya, siapa yang minum minuman keras ini sudah masuk had ya. Jadi dia bisa dicambuk. Suatu ketika Rasulullah SAW ya menyambuk ya. Terus kemudian sahabat Umar juga menyambuk ya. Ya, jadi mereka menyambuk orang yang minum khamar itu sebanyak 40 kali. Ada yang 80 kali. Tapi kata Rasulullah SAW, jadi aku lebih menyukai menyambuk mereka 40 kali. Jadi kalau ada orang yang eh, minum khamar di dalam Islam itu mereka kalau menerapkan hukum syariat seperti yang di Aceh gitu ya, menerapkan hukum syariat Islam, maka mereka yang minum minuman keras tersebut, ya kata Rasulullah itu dicambuk sebenarnya berapa kali? 40 kali, biar mereka jerak, biar mereka jerak. Jadi jangan main-main ya. Ananda Ustadz doakan ya. Terus minta bimbingan dan doa juga sama orang tuanya. Bunda, ya kan? Bunda, ayah, abi, umi doakan Ananda biar tidak mendekati benda haram itu gitu ya. Dari sekarang itu sesuatu yang diharamkan. Anda bisa lihat di sekeliling Ananda, ada anak-anak yang biasa saja minum itu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini diharamkan, diharamkan. Ya, hadis pertama pesannya begitu ya. Nah, oke. Insya Allah kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis kedua. Nah, hadis berikutnya ya di bab tata cara menghilangkan najis. Oke. Itu hadis 28 atau hadis kedua di bab ini. Hukum daging keledai piaraan. Ya, hukum daging keledai piaraan. Ada yang pernah melihat daging keledai? Keledai ya, keledai, bukan kedelai ya, keledai. Nah, ini daging keledai. Ada yang pernah makan daging keledai atau pernah naik di atas binatang keledai ini, ya? Atau pernah megangnya gitu ya? Kalau Ustadz dulu pernah waktu Ustadz kuliah dulu itu banyak banget ya. Dijadikan hewan tunggangan ya, bawa air kadang-kadang gitu ya, peliharaan ini. Keledai piaraan ini kalau di Arab itu kebanyakan digunakan sebagai tunggangan ya, baik tunggangan manusia atau tunggangan anak-anak biasanya, atau tunggangan untuk membawa makanan-makanan, bawa air itu kan, untuk naik bukit yang tinggi, naik gunung yang tinggi, biasanya mereka menggunakan keledai ya, keledai itu kalau di Arab. Ini hukum daging keledai piaraan. Ini Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu. Ini sama hadisnya dari Anas bin Malik ya. Jadi sebelumnya itu kan an Anas bin Malik. Nah, ini sekarang ini wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoi beliau. Qol berkata, lamma kana yaum Khaybar. Ya, lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al ahliyah fa innaha rijsun. Ustaz minta tolong yang menerjemahkan ini, yang membaca terjemahannya Ananda siapa ya tadi? Ananda Zaid. Ustaz minta tolong Ananda Zaid membacakan terjemahannya ya.
Silakan. Ananda Zaid, silakan bacakan terjemahan dari hadis kedua dari bab menghilangkan najis. Ada? Ya, Dari silakan. Anas bin Malik, dia berkata, ketika perang Khaybar, Rasulullah memerintahkan Abu Thalib untuk Abu Tolha. Abu Talhah untuk menyeru bahwasanya piaraan Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan karena ia kotor. Masya Allah, tabarakallah. Syukron jazilan. Alhamdulillah. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu tuh diriwayatkan oleh siapa? Coba Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ananda yang soleh dan soleha, kala itu ketika perang Khaybar itu ya Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat untuk tidak memakan daging keledai piaraan ya. Suatu ketika para sahabat itu memasak daging ya. Datanglah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ini apa yang kalian masakin wahai para sahabatku? Kemudian para sahabat mengatakan ini daging keledai piaraan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Buang daging tersebut, tumpahkan serta pecahkan bejana ini. Kata Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya daging keledai ini diharamkan untuk kalian. Ya, jadi tidak diperbolehkan memakan daging keledai. Maka sepakat para ulama mengharamkan daging keledai untuk dimakan. Ya. Jadi disepakat para ulama ya akan pengharaman daging keledai ini. Tapi kalau misalnya, jadi Ananda yang soleh dan soleha, kalau misalnya Ananda memegang saja daging keledai tersebut, dia tidak seperti binatang lain ya yang diharamkan mutlak ya, megangnya, dagingnya, makannya ya. Seperti kalbun, anjing sama babi ya, itu tidak diperbolehkan ya. Ketika menyentuhnya pun kita harus dia menjilat kita, anjing tersebut menjilat kita, kemudian kita harus cuci gitu kan. Tidak dengan keledai kan. Keledai kalau misalnya kita megang dia tidak seperti binatang lain yang najis begitu, hanya dagingnya saja. Maka tidak semua ya binatang yang diharamkan dagingnya tersebut kemudian menyentuhnya tuh najis ya, tidak semua ya. Tapi ya tidak semua. Contohnya tadi adalah keledai ya diharamkan ya, keledai piaraan diharamkan makan dagingnya. Terus kemudian juga kucing dagingnya diharamkan, tapi kita boleh mencium kucing, memeluk kucing gitu kan. Kucing tidur di tempat kasur kita, di atas kasur kita dan lain sebagainya ya. Jadi tidak semua. Kecuali tadi kalbun anjing sama khinzirun atau babi ya. Maka kedua-duanya itu diharamkan. Ananda yang soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama tadi kayak penjelasannya khamar kayak gitu ya. Kalau khamar itu minuman keras tadi, memang menyentuhnya pun diharamkan, apalagi meminumnya. Tidak demikian dengan daging keledai ya, dilarang dan diharam untuk memakannya, tapi tidak najis ya, tidak najis. Najisnya untuk dimakan ya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan daging keledai tersebut, binatang keledai ini kita gunakan untuk menunggang dan lain sebagainya ya, maka tidak jadi masalah. Oke, Ananda yang soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang kedua ya. Kemudian kita lanjut hadis yang ketiga. Lanjut dengan hadis yang ketiga. Oke. Ya. Wa an Amr bin Kharijah
radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifai akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika di Mina, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami, dan pada waktu itu beliau berada di atas hewan tunggangan atau untanya, sementara air liur untanya mengalir di atas pundakku. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ya, ini hadis tentang air liur unta ya. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tidak apa-apa ini, tidak jadi masalah. Lanjut ke hadis berikutnya, oke. Saya minta kepada Bunda, apakah ini perlu dijelaskan? Bunda Rahma? Tafadhol, terserah Ustadz. Iya ya, secara umum saja ya, Bunda ya. Oke. Baik, Ustadz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim, ini terkait tentang hukum air mani ya. Air mani tidak najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila atharil ghusl fihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pernah Rasulullah SAW mencuci mani, kemudian keluar untuk sholat dengan memakai baju tersebut. Aku pun melihat bekas cucian itu. Ananda yang soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkait air mani ya. Jadi untuk ikhwan, untuk Ananda yang laki-laki, kalau sudah masanya nanti, kemudian dia sudah baligh ya, masanya kemudian baligh ya, baligh. Tandanya adalah mimpi basah ya. Nah, nanti hukumnya harus diketahui, ini hukum tentang air mani ya. Air mani. Ini air mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah air mani ya menempel di pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu Rasulullah SAW hanya menggosoknya saja ya. Menggosok dan ada juga mencucinya ya, menggosoknya. Dicuci sedikit, diambil air sedikit, kemudian dibasahin ke area tersebut. Ya. Ada juga hadis lain mengatakan kala itu Rasulullah SAW hanya menggosok-gosok saja bekas mani yang ada di pakaian beliau. Setelah itu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Ya, maknanya adalah air mani tidak najis karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menggunakan pakaian yang tadinya ya ada bekas air mani yang menempel di pakaian beliau dan beliau tidak mencucinya. Ya, tidak mencuci semua maksudnya di sini ya. Di sini mencuci, Rasulullah mencuci mani, kemudian keluar untuk sholat dengan memakai baju tersebut. Aku pun melihat bekas cucian itu. Ini bekas cucian itu masih ada, bekas mani itu masih menempel di situ ya. Kalau najis, harusnya Rasulullah mencuci pakaiannya semua, ya. Harus mencuci pakaiannya semua, gitu kan. Tidak hanya di area yang bekas, di area atau media yang terkena air mani tadi, karena masih ada bekas-bekas maninya kata Aisyah radhiyallahu anha kala itu ya. Jadi sepakatnya para ulama bahwasanya air mani itu tidak najis ya. Air mani tidak najis ya. Air mani tidak najis. Yang najis itu adalah air madhi ya. Nanti akan kita bahas nanti di babnya untuk khusus ikhwan ya nanti ya. Ikhwan nanti akan kita juga khusus sahawat nanti akan dibahas oleh ustazahnya nanti ya. Ustaz bacakan lagi hadis di bawahnya. Wali Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan di dalam riwayat Muslim, sungguh aku pernah menggosok mani dari baju Rasulullah SAW, kemudian beliau sholat dengan memakai baju itu. Jadi Ananda yang soleh dan soleha, maaf, nanti mungkin di masanya Ananda nanti ya, di masanya Ananda nanti, sudah masanya nanti, kemudian nanti ada misalnya air mani yang menempel di pakaian, terus kemudian misalnya nih terburu-buru mau sholat gitu ya, pakaian lain nggak ada ya,
terus menggunakan pakaian tersebut untuk sholat, maka diperbolehkan. Karena air mani tersebut tidak najis. Tapi ananda yang soleh dan soleha, kalau ada pakaian lain yang lebih bersih dari pakaian tersebut, baiknya diganti ya. Ya, baiknya diganti dengan pakaian yang bersih. Karena Allah SWT berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian yang indah dan bagus setiap kali memasuki masjid ya. Pakai pakaian yang bersih, wangi gitu kan. Meskipun air mani ini sebut tidak najis ya dalam sabda Rasulullah SAW. Tapi kalau ada pakaian yang lebih bersih dari itu, baiknya ya diganti. Tapi kalau mau menggunakan pakaian tersebut, jadi nggak apa-apa. Asalkan digosok-gosok dulu ya, dibersihin dengan air dulu kayak gitu. Baru dipakai. Dibersihin aja dikit gitu, nggak perlu harus dicuci semuanya gitu ya. Kalau misalnya darurat ya, nggak ada pakaian lain lagi. Tapi kalau banyak pakaian lainnya udah diganti, dicuci saja. Ya. Barakallahu fikum. Baiklah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Oke. Oke ya. Ini hadis masih membahas tentang air mani tadi ya. Wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bi zufri min thawbihi. Sedang dalam sebuah lafaz Muslim yang lainnya, sungguh aku pernah menggosoknya dalam keadaan kering ya di baju beliau dengan kukuku. Nah, jadi ini banyak nih hadis lainnya tidak hanya ini. Kemudian dalam lafaz Muslim yang lainnya, sungguh aku pernah menggosoknya. Ini siapa nih? Aisyah radhiyallahu anha pernah menggosok bekas mani yang ada di pakaian Rasulullah SAW yang sudah mengering ya. Beliau gosok dengan kukunya ya. Ya, misalnya kayak gini nih, menempel di sini ini ya, menempel di sini. Harusnya kan ananda yang soleh dan soleha, pakaian yang kita pakai untuk sholat ya, pakaian yang kita pakai untuk sholat itu harusnya dalam keadaan bersih, terbebas dari najis. Terus kemudian kalau misalnya mani yang menempel di sini misalnya, nah di pakaian Ustadz ini, nempel di sini gitu kan, udah mengering. Apakah ini najis? Kalau ananda yang soleh dan solehah yakin, ya yakin, maaf, mani tersebut, air mani tersebut tidak bercampur dengan Aisyah radhiyallahu anha kala itu menggosok ya, menggosok menggunakan kukunya ya, menggunakan kukunya. Dan terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian tersebut untuk sholat beliau. Ananda yang soleh dan soleha, maka hukum air mani ini itu tidak najis. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini. Ya, ini hadis ke-33 ya. Ini hadis tentang kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Masih ingatkah Ananda yang soleh dan soleha pembahasan kita beberapa pekan yang lalu? Terus kemudian pertanyaan Ustadz tadi terkait tentang kencing bayi laki-laki ya. Ini dibahas lagi di bab ini. Oke, wa an Abi Samh radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahul Hakim. Ustaz minta
Kensin ya, Kensin bisa Kensin, Ananda Kensin. Bisakah Ananda Kensin membacakan terjemahan tadi, terjemahan ya? Bacakan terjemahannya. Nah, ya. Apakah di sana ada Ananda Kensin? Atau yang lain ya? Atau yang lain? Siapa? Faruk. Ada Faruk? Ada Faruk? Tahu Ustadz aja ya yang bacakan ya. Ayah, mana? Ada Faruk? Ya, Pak. Ya, boleh bacakan terjemahannya. Dari Abu As-Samad, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membersihkannya kencing bayi perempuan dengan dicuci dan kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dari Abu As-Sama radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Bersabda membersihkannya kencing bayi perempuan ya dengan dicuci. Ya, jadi kalau ini nih ada bayi perempuan, Ustadz jelaskan lagi ya, nggak apa-apa ya, diulang berkali-kali. Ada bayi perempuan nih ya, kencing nih. Ya, cara mencucikannya adalah dicuci ya, dicuci bersih-bersih ya, disiram. Ya, disiram. Kalau di lantai berarti disiram. Kalau di pakaian, di atas kasur dan sebagainya, maka dia dibersihkan dan dicuci ya. Dan kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki. Jadi ada bayi laki-laki yang belum makan makanan seperti kita, hanya ASI saja, maka cukup dengan diperciki saja. Diperciki. Ambil air, ya, ambil air, kemudian percikan saja ke area atau media yang dikencingi oleh bayi laki-laki tersebut. Percikin aja saja. Cukup dengan air. Ya, nggak perlu dicuci, disiram dengan air banyak begitu, nggak perlu ya. Ini rukhsah keringanan bayi laki-laki dan dengan bayi perempuan ya. Ini salah satu cara menghilangkan najis kencing bayi laki-laki dan perempuan ya. Ya, ananda yang soleh dan soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut mungkin di hadis berikutnya. Kita lanjut hadis berikutnya, Masya Allah. Nah, ini ya. Ini mungkin nanti akan dibahas nanti di sesi khusus saja ya terkait tentang ini, tentang perempuan ini. Kita bacakan hadisnya saja ya. Untuk penjelasannya nanti mungkin nanti bisalah nanti di waktu lain gitu ya. Karena ini terkait ini. Pakaian terkena darah haid. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang menimpa pakaian. Ya, kamu kerik lalu kamu kucek dengan air, kemudian siramlah, lalu sholatlah menggunakannya. Ya, ini ya, saya ulangi. Darah haid yang menimpa pakaian, pakaian terkena darah haid, kamu kerik ke area atau media atau tempat terkena darah tersebut, kamu kerik, lalu kamu kucek dengan air, kemudian siramlah, lalu sholatlah menggunakannya atau dengannya.
Muttafaqun alaih. Oke, muttafaqun alaih. Boleh kita lanjut lagi hadis berikutnya? Oke, lanjut berikutnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, qala yakfikil ma' wa la yadurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Ya. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Khawlah pernah berkata, ya Rasulullah, bagaimana apabila darah haid itu belum hilang? Maka beliau menjawab, cukup kamu hilangkan dengan air, ya, dan tidak mengapa bila masih membekas sedikit-sedikit. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh Khawlah, kalau ada bekasnya sedikit tuh gimana? Itu gak bisa hilang misalnya, menempel di situ tuh. Tapi sudah dibersihkan tadi dengan sedikit air tersebut. Sudah digosok-gosok, sudah dikerik, sudah dikasih dengan air, tapi masih ada bekas-bekas darahnya sedikit gitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, tidak mengapa bila masih membekas. Membekas saja, tapi najisnya sebenarnya sudah hilang. Ya, membekas saja. Biasanya itu kan kalau misalnya ini kita pakaian putih misalnya kena kopi ya atau siram kopi, biasanya tuh walaupun sudah dibersihkan dengan air sedikit, biasanya ada membekas sedikit ya. Nah, itu bekas saja. Sebenarnya najis dari darah haid itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kata Rasulullah SAW, ya udah nggak apa-apa bila masih membekas karena kan sudah dibersihkan sebelumnya. Ya, oke, dikit lagi lanjut. Nah, apa sudah habis? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai ya. Bab menghilangkan najis. Sepertinya pekan depan ya Bunda Rahma ya. Untuk pekan depan baiknya mungkin kita mengapresiasi tugas ya. Nah, kita berikan tugas nanti Ustadz minta tolong saja mungkin sama Bunda Rahma nanti terkait tugasnya. Jadi kalau memungkinkan pekan depan kita membahas ya tugas ananda-ananda yang soleh dan soleha ya, insya Allah. Nah, karena kalau tidak diulang biasanya lupa. Jadi kita ulang lagi lah insya Allah pekan depan dengan membahas tugas-tugas ananda. Nanti terkait tugas nanti Bunda Rahma nanti ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Wah, karena waktunya sudah habis, sudah masuk pukul 17 ya. Ananda yang soleh dan solehah, kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ke Ustadz pekan depan ya. Bisa ditanyakan ke Ustadz pekan depan. Kita bertemu lagi di pekan depan insya Allah. Jadi semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Allah pahamkan apa yang kita kaji pada hari ini. Kemudian Ananda bisa menyebarkan ilmu Ananda kepada teman-temannya yang lain. Oke, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kita bertemu lagi pekan depan ya. Untuk yang memimpin doa pekan depan insya Allah Ananda Muhammad Hanif ya. Ananda Muhammad Hanif pekan depan membimbing insya Allah membimbing kita di doa ya insya Allah.
Oke, kalau bisa Ananda nama. Assalamualaikum Ustaz.